reality session ya. Oke. Halo guys, selamat datang di YouTube channelku Una. Aku di sini udah ditemenin sama kakak kelasku atau SMA, namanya Bang Gary. Halo. Terus Bang Gary ini jauh-jauh dari Delft main ke Wageningen untuk cerita-cerita sama aku dan juga buat di-share ke teman-teman lainnya. Mungkin kita introduction dulu kali ya, kita sekolah di mana dan jurusan apa, dan how did we know each other actually. Bang Giri dulu. Widih, ya ini kenapa dipanggil Bang karena dulu SMA-nya satu SMA ya gitu. Terus ya namaku Gary. Aku Master of Electrical Engineering di Delft University of Technology atau TU Delft. Itu lokasinya di kota Delft, Belanda. Nice. Oke, aku Una. Kalau teman-teman baru di sini, aku dari Wageningen University and Research. Aku belajar Masters of Biosystems Engineering. Terus dulu aku sekolah di sekolah boarding school sama Bang Gary, bedanya cuma 2 tahun, tapi kita dulu nggak pernah ngobrol. Kita nggak kenal satu sama lain, cuma kayak tahu aja. Iya, soalnya aku sombong. Gitu. Sebenarnya yang menarik kenapa Bang Gary pengen aku ajak ngobrol adalah dulu tuh kita punya orientasi berbeda untuk negara tujuan S2 ya Bang. Kayak Bang Gary itu sangat European, kayak pengen jalan-jalan di Eropa gitu. Sedangkan aku sendiri dulu tuh pengennya sangat Amerika. And now we're both end up in Belanda. Jadi kayak I think kita mau cerita-cerita how did we got here aja sih gitu. Yeah. Mungkin aku mau dengar dari Bang Gary dulu, kenapa sih dulu pengen Eropa banget? Sebenarnya pertanyaan yang bagus sih, kenapa pingin Eropa ya? Sebenarnya kalau misalnya disuruh nyebutin alasan bercandanya, ya karena kalau kuliah di Eropa kan Schengen ya. Ya praktis. Sebenarnya agak beda nggak sih? Misal katakan kalau misalnya kita kuliah katakan di New York gitu, terus habis itu oh iya aku lagi jalan-jalan ke state lain gitu. Oh kan kayak kelihatan kayak tetap di US dia, kayak oh ya udah pernah keluar negeri nggak? Pernah, ke negara mana aja? US gitu kan. Sementara kalau misalnya kita kuliah di Eropa, pernah kuliah pernah keluar negeri nggak? Oh pernah, Belanda, Prancis, Jerman gitu kan. Itu alasan bercandanya gitu. Tapi sekarang masuk ke alasan yang serius ya. Nah, kalau alasan yang seriusnya sebenarnya dari dulu sering banget ngobrol dan ngikutin tentang US sama Europe. Itu tuh terutama dalam hal quality of life-nya. Gitu. Jadi buat aku prinsipnya ketika aku pingin belajar doang itu not necessarily aku harus berada di tempatnya itu. Gitu. Jadi kalau misalnya aku sudah memutuskan aku pingin kuliah di suatu tempat, itu berarti aku tidak pingin cuma belajar ilmunya doang. Aku pingin belajar juga kehidupan di sana, bagaimana polisinya pemerintah sana, bagaimana orang-orang yang ada di sana bisa membantuku belajar. Karena yang aku ngerasain ketika aku dulu S1 di ITB, itu tuh yang bisa membuat aku untuk thrive, untuk jadi mahasiswa yang worth mendapatkan gelar ITB, itu tuh karena peer pressure. Iya, karena aku ngerasa ini aku nggak bisa. Ini dosen ngejelasin aku nggak ngerti. Tapi kok temanku ada yang bisa dapat 90. Sementara nilaiku nggak sampai segitu gitu. Nah, itu yang membuat aku jadi komunikasi sama dia. Ini kok kamu bisa dapat segini? Ini kamu belajarnya gimana? Ini sebenarnya cara mengertinya bagaimana gitu sih. Nah, dan karena itu ketika aku mau S2 aku memutuskan jangan di Indonesia. Dan dulu tuh aku menganggap US itu tuh mirip dengan Indonesia. Secara garis besar ya. Jadi mungkin mungkin ini oversimplifikasi. Tapi aku menganggap US itu Indonesia versi lebih kaya sama orang-orangnya lebih berani aja dibandingin Indonesia yang masih reserve dengan western value-nya gitu. Sementara kalau di Eropa aku ngelihat Eropa itu orang-orangnya lebih gimana ya kita bilangnya, gap antara orang-orang kaya sama orang-orang miskinnya itu cenderung lebih dekat gitu istilahnya. Jadi ketika aku banyak ngobrol dengan teman-teman aku yang kuliah di Eropa, kata mereka ya di sini kalau orang-orang yang dilihat itu
nggak ada orang yang kaya banget kayak di Indonesia ataupun di Amerika. Jadi orang-orang itu baik pekerjaannya apapun itu range gajinya itu nggak jauh beda. Baik kerja di engineer, kerja di dokter, kerja jadi mungkin kerja jadi petani gitu. Ngelihatnya secara pendapatan bulanan itu nggak jauh beda. Artinya apa? Artinya aku ngelihat orang-orang ini jadi bisa ngejar passion mereka masing-masing tanpa perlu consider, oh kalau aku jadi engineer gaji aku akan lebih gede. Gitu. Di situ yang aku lihat. Jadi aku akan ketemu dengan orang-orang yang sangat excited, sangat passionate di jurusan mereka. Iya sih. I think aku jadi lebih ke kayak social structure-nya ya. Kayak di Indonesia tuh di US juga mikir uang gitu. Betul. Di Indonesia juga cukup ada pressure financialnya gitu. Betul. Oh iya, BTW aku lupa bilang tadi aku sama Bang Gary itu sama-sama lulusan ITB juga. Iya. Jadi mungkin itu dia kenapa kita kemudian connected-nya setelah lulus. Betul. Jadi ada common ground lah. Dua common ground. Jadi SMA sama juga kuliah. Oh ya, terus mungkin kalau dari aku kenapa aku dulu pengen ke US, karena aku tuh pernah exchange student ke US. Aku ke Illinois, University of Illinois, UIUC. Terus aku suka banget waktu itu karena menurut aku beda banget sama Indonesia. Jadi lebih exciting. Terus aku tuh, again tadi bilang kayak aku tuh sangat terpengaruh bagaimana orang-orang di lingkungan itu belajar atau berkomunikasi. Nah waktu di US tuh aku nyaman banget karena aku ngerasa orangnya full of ambition, nggak berani sangat berani, sangat bold, nggak takut apa-apa. Terus kulturnya tuh menurut aku kayak ada rush yang membuat aku adrenalinku tuh jadi kayak oke let's go. Jadi aku suka si pacuan itu gitu. American Dream. Nah cuman mungkin aku juga langsung bridging ke kenapa aku tiba-tiba ke Eropa, karena tadinya apa yang aku cari itu jurusannya kalau di US itu tuh sangat spesifik gitu. Jadi misalkan aku waktu itu di bidang life science, yang di offer tuh adanya environmental engineering, biotechnology, which is great and everything. Cuma waktu itu aku ngerasa aku pengen sesuatu yang kombinasi nih antara social science sama engineering. Nah, aku nggak nemuin itu di Amerika, aku nemuinnya justru di Eropa dan di Belanda tuh be spesifik di Wageningen. Jadi kayak di Wageningen aku sekarang ambil biosystems engineering, jadi masih sangat life science, cuman aku ambil spesialisasinya supply chain gitu. Nah itu sesuatu yang aku nggak bisa temuin di jurusan di kampus lain bahkan sebenarnya gitu. Kalau dari Bang Gary sendiri, kenapa akhirnya ke Belanda? Ya Belanda ya, kan tadi sebenarnya sempat kesebut ya kita quality of life. Nah kalau misalnya kita bicara quality of life, itu yang menarik. Aku nggak pernah ngelihat ada satupun riset yang menunjukkan bahwa orang-orang terbahagia di dunia itu ada di kota-kota di Indonesia ataupun di Amerika. Dan yang paling banyak itu biasanya dari negara-negara Skandinavia sama di Belanda. Oh, Belanda gitu. juga ya? Di Belanda termasuk misalnya kayak biasanya kayak Amsterdam gitu, atau enggak misalnya kita bicara crime rate di Belanda tuh sangat rendah gitu. Itu yang itu yang bikin aku mikir kayak gimana si pemerintahnya Belanda, gimana struktur sosial di Belanda itu bisa membentuk orang-orang Belanda itu, orang-orang yang passionate di bidang masing-masing tadi itu diberikan stage-nya mereka masing-masing sehingga mereka tuh bisa hidup makmur, mengikuti apa yang mereka inginkan, dream-nya mereka masing-masing gitu. Tapi di sisi lain juga peduli juga secara sosial itu tadi ya kita bilang gapnya nggak terlalu jauh dengan orang-orang lainnya gitu. Jadi dan apalagi kenapa akhirnya di Belanda, ketika banyak ngobrol sama orang-orang katanya Belanda itu sangat work life balance gitu. Iya. Itu sangat bertentangan dengan mungkin kita yang dulu di zaman S1 kita kuliahnya sampai belajarnya sampai begadang sampai jam 2 pagi mungkin. Bahkan kita pada saat bekerja kita ngerasa jam 5 sore kita pulang itu kita diliatin sama teman-teman kantor gitu. Sementara kalau misalnya di sini, kalau misalnya udah jam 5 sore, baik lagi meeting ataupun lagi ada jadwal kerja kelompok, orang akan close, oh ya aku jam 5 ada rencana mau ketemu sama sepupu aku. Aku sore ini mau berangkat ke Italia jalan-jalan, healing gitu istilahnya. Itu tuh jadi itu tuh di sini tuh menjadi suatu hal yang lumrah gitu, karena jadi di sini tuh menganggap kalau kita lembur, kita overtime itu justru menjadi sebuah statement kalau kita tuh tidak menggunakan waktu itu dengan efektif. Iya, betul. Itu yang kondisi seperti itu yang aku tuh pingin
mempelajari dalam diri aku supaya supaya aku ke luar negeri itu ada banyak value yang aku pelajarin. Iya bener gitu. sih. Aku juga ngerasa banget sih karena di US pun walaupun sebenarnya aku sangat suka, aku tetap belajar sampai tengah malam. Tetap sama aja kayak di Indonesia sebenarnya. Mahasiswa. Iya. Cuman kalau boleh tanya lagi, kenapa TU Delft gitu kan? Maksudnya kalau engineering ada Groningen juga, biasanya cukup famous ya. Iya. Sebenarnya kalau TU Delft sendiri itu satu hal yang paling simpel adalah ini juga yang cukup definitif ya kenapa aku akhirnya mengambil kampus di Eropa di Belanda gitu dibandingkan aku mengambil di UK atau mungkin US gitu yang biasanya relatively rankingnya lebih tinggi kan daripada di kampus-kampus yang di EU lain gitu. Itu tuh karena aku ngelihat kalau misalnya di Eropa khususnya di Belanda gitu kamu mau kuliah apa itu tuh cenderung oh ya udah ambil aja gitu kuliahnya gitu. Jadi tidak seperti aku dulu pernah consider untuk mendaftar Stanford di Amerika dan ya aku nggak keterima di situ gitu. Dan di Indonesia juga mungkin orang ngelihatnya aku bisa menjadi anak ITB. Tapi pada saat itu aku daftar beberapa universitas dan cuma keterimanya di ITB aja. Oh, gitu. Sementara kalau di ITB. sementara kalau di Eropa aku ngelihat orang-orang di sini tuh cenderung oh ya udah aku pingin ke TU Delft. Aku pingin ke TU Delft itu ngisinya cuma tinggal ngisi motivation letter kenapa dia pingin di TU Delft dan selama dia memenuhi syarat ya udah dia diterima. Itu yang itu salah satu garansi juga karena aku pernah email ke profesornya bilang profil kamu memenuhi kok kamu daftar sini aja pasti kamu akan diterima gitu. Itu menjadi itu buat aku yang dulu punya insecurity, buat aku yang ngerasa aku nggak se-overachiever teman-temanku yang mungkin kuliah di UK atau US nih. Itu menjadi sebuah garansi juga dan TU Delft sendiri itu di electrical engineering-nya sangat bagus gitu cukup bagus juga dibandingkan sama universitas-universitas tersebut gitu. Jadi udah peringkatnya tinggi, habis itu mereka cukup accepting buat orang-orang yang tidak overachieving kayak aku. Aku ngerasain dan ditambah lingkungannya cukup bagus menurutku, kenapa enggak? Iya. Tapi ini juga sih, kayaknya kalau misalkan UK atau US yang rankingnya gede itu emang bagus banget untuk social science-nya kayak bisnis atau hukumnya. Jadi emang sebenarnya orang bilang Oxford bagus, iya tapi mungkin Oxford bagusnya bukan cuman bagusnya untuk social science-nya, sedangkan buat engineering mungkin ya other university gitu. Terus aku juga tadi point out yang daftarnya tuh kayak ya udah daftar aja tuh, maksudnya aku ngerasa ya, aku kan juga nyobain daftar ke mana-mana gitu dari pengalamanku dulu. Yang paling gampang ya masih daftar ke Belanda sebenarnya. Dan itu dia mungkin kenapa orang-orang tuh jadi lebih pede masuk Belanda ya, karena banyak banget orang Indonesia di sini. Mungkin orang-orang yang reluctant untuk gimana ya, takut kalau misalkan lingkungannya beda. Di Belanda tuh Indonesia banget sebenarnya. Iya, ada nasi Padang, ada ayam penyet. Terus orang-orang Belandanya juga punya big connection to us, jadi mereka udah kayak ya udah lihat kita tuh kayak like family. Bahkan kalau kita makan makanan Turki aja kita disapanya pakai selamat makan kan. Iya. Lucu banget. Terus terus satu lagi TU Delft itu juga mungkin point out dulu tuh kayak dia tuh mother university-nya of ITB setahu aku. Jadi kayaknya emang banyak banget dari ITB itu yang ke TU Delft atau ke Groningen biasanya kalau jurusan aku, atau Wageningen sendiri sih. Jadi kayaknya mungkin itu juga adds the confidence ya Bang, kayak buat kesininya. Iya, struktur kurikulumnya sih sama arah belajarnya sih mungkin tidak jauh beda ya, tapi secara eksekusinya yang cukup jauh ya. Iya, itu kayak mungkin si dosennya, si struktur kampusnya tuh beda kulturnya juga ya kan. Di Indonesia kan ada kultur hierarki misalkan, atau misalnya orang-orangnya sangat kontekstual. Jadi kita harus banyak nebak-nebak tuh mereka maksudnya apa. Sedangkan di Belanda orang-orang lebih direct, terus mungkin mereka juga pressure sosialnya nggak segede itu kan. Sebagai manusia warga negaranya aja mereka nggak pressure, sebagai dosennya pressure-nya nggak segede kayak dosen Indonesia mungkin. Betul, dosennya malah cenderung gajinya tuh sebenarnya cukup besar karena project-project riset mereka itu banyak gitu. Jadi bahkan mereka nggak terlalu fokus di kelas mengajar itu karena pertama lebih banyak dapat uangnya tuh dari riset gitu. Yang kedua
memang kalau di Belanda itu sistemnya dosen itu mengajar tuh biasanya yang basic-basic aja, jadi nggak jarang diajarkan cara menghitung, cara menurunkan rumus. Ini untuk TU Delft ya, yang sangat matematik, sangat matematik ya gitu. Khususnya di jurusanku itu dosennya nggak banyak mengajar cara penurunan rumus, kayak dia ngajar konsepnya seperti ini. Lalu sisanya silakan belajar sendiri di rumah gitu. Itu juga mungkin dan dosennya juga mungkin agak bedanya dengan di Indonesia, tidak ada banyak di sini staf administrasinya kan banyak juga ya. Iya, benar. Jadi mungkin hal-hal yang berbau administrasi itu jauh lebih terkontrol. Jadi dosennya tidak terbagi fokusnya di sana. Benar-benar. Gitu. Terus mungkin sebenarnya juga nice to point out, sebenarnya walaupun sama-sama di Belanda, sistem kampusnya itu beda juga ya. Kayak tadi misalkan Bang Giri di kampusnya lebih sering dosennya ngajar dikit terus banyak belajar sendiri. Nah, kalau di Wageningen itu semuanya terjadi di dalam kelas. Jadi dari pemahaman, penurunan rumus dan segala macam tuh semuanya terjadi di kelas, dan itu tuh kelasnya dari jam 8 sampai jam 5. Nah, abis jam 5 kita udah gak ngapa-ngapain, jadi kita rarely punya homework yang harus kita kerjain sendiri. Kalau kerjain sendiri pun juga dikerjain di kelas yang mana dosennya ready, terus ada asistennya juga. Jadi bener-bener the work-life balance tuh bener-bener kayak ditekanin banget, pokoknya ensure that you finish all the task within the working hour. Dan maksudnya kayak ya udah, lu nggak usah membuat diri lu alasan untuk kerjain di weekend atau malam gitu. Betul, bahkan di TU Delft yang cenderung lebih orang-orangnya lebih dipaksa untuk belajar lanjut pun, kalau misalnya di perpusnya yang rame itu tuh ramenya paling sampai jam 7 sampai jam 8 malam. Setelah itu ya udah orang pulang ke rumah lalu menjalankan aktivitas mereka masing-masing, beristirahat gitu. Bener. Dan di sini tuh aku juga notice kayak aku awalnya bingung banget kenapa kampus di Wageningen itu di Belanda tutup jam 8 atau jam 9, sedangkan waktu aku di US itu sampai jam 5 pagi gitu. Terus ternyata emang kulturnya orang-orang ya nggak belajar sampai tengah malam gitu, maksudnya it's on their own risk dan nggak populer untuk belajar sampai tengah malam sebenarnya. Betul. Gitu sih. Terus another thing yang point out adalah di Belanda itu juga pertama sistemnya beda antar kampus, terus forte-nya juga beda banget gitu. Kayak misalkan di Wageningen tuh very big in application life science, sedangkan TU Delft tuh engineering heavy. Di TU Delft itu tuh khususnya untuk mechanical engineering, arsitektur, sama aerospace engineering-nya itu salah satu yang terbagus di Eropa. Bahkan kalau misalnya kita pakai QS University ranking, mereka tuh kalau nggak salah nomor 2 atau nomor 3 gitu di dunia, dan di bawahnya MIT gitu. Jadi ya kalau kita bicara di bawahnya MIT itu udah the whole new level, the whole different level lah gitu. Jadi bisa dapat nomor 2 di bawah MIT aja menurutku udah sebuah achievement yang luar biasa banget gitu untuk kampusnya. Makanya Princess Ariana juga mau ambil Bachelor Aerospace Engineering juga kan di TU Delft. Princess Ariana tuh keluarga kerajaan Belanda, putri ketiganya Raja Belanda yang sekarang. Kayak gitu sih. Terus dan menurut aku enaknya lagi balik lagi ke masuk di Belanda tuh gampang, karena kayak menurut aku pendidikan inklusif banget gitu, jadi semua orang itu punya kesempatan yang sama untuk masuk. Sedangkan di US tuh even though your profile match, kamu tuh tetap ada faktor apa ya, di US tuh ada yang kayak cultural, terus misalkan mereka kalau kamu rasnya ini kamu bakal dapet kuotanya segini kayak gitu, masih ada faktor-faktor itunya. Sedangkan di Belanda tuh pure on your skill aja gitu. Meritokrasi lah bahasanya. Banget lah ya. Di US tuh cukup banyak politik kulturnya gitu. Itu yang agak beda juga, dan karena di Indonesia pun ya kita harus mengakui bahwa untuk bisa fokus belajar aja itu merupakan sebuah privilege. Iya itu benar sih. Gitu. Dan ini pemandangan yang sangat berbeda di sini gitu, karena kayak semua orang di sini ya udah dia tuh emang punya interest masing-masing. Emang kalau mau belajar pemerintah sangat mendukung gitu. Bahkan mahasiswa lokal di sini juga dia banyak mendapat benefit kan ya. Kayak misalkan mereka punya free accommodation, transportation, terus kuliahnya murah banget. Bahkan dapat di bulanan mereka dapat bantuan dana juga kan. Gitu. Iya, kalau nggak salah ya sekitar 200 euro or something gitu setiap bulan untuk living cost gitu jatuhnya. Ya sebenarnya memang tidak menutup living cost di sini ya, tapi itu lumayan kan. Ada juga banyak, makanya aku bilang quality of life di sini sangat terjaga, karena bahkan saat ini student housingku juga mendapatkan
subsidi Iya, dari iya. pemerintah Belanda. Terus mungkin kalau warga lokal di sini untuk kayak tadi ya ada subsidi untuk transportasi baik dan juga apa tadi transportasi dan Living ini ya cost. living cost ini dan juga kalau misalnya kamu warga EU nasional itu tuh tuition fee atau ini atau aku juga punya sepupu orang masih WNI bapaknya kerja di sini itu juga dia mendapatkan harga tuition fee-nya di S1 itu sama dengan lebih warga murah. EU nasional gitu. Kenapa? Karena dianggapnya pajak yang dibayar bapaknya itu berkontribusi untuk biaya pendidikan anaknya. Gitu. Jadi kenapa kita sebagai international student dikasih fee yang cukup besar compare to bahkan bisa 10 kali lipat compare to locals itu tuh ya karena memang kita tidak ada kontribusi ke pajak apapun kepada pendidikan di sini berbeda dengan mereka gitu. Jadi ini salah satu pemandangan yang sesuatu yang membuka mataku juga kayak oh ternyata kita bisa mengatur sedemikian rupa sehingga pajak-pajak yang dikumpulkan dari rakyatnya itu bisa buat mensubsidi pendidikan sejauh itu gitu. Oh, nice. Menarik banget sih. Terus sebenarnya juga sebenarnya kita tuh juga sebagai residents walaupun as a student kita juga dapat banyak privilege gimana ya walaupun kita nggak kontribusi pajak kita tetap Betul. dapat house subsidi. Ya, misalkan. subsidi housing itu. Atau misalkan bahkan kalau misalkan kita ke Paris, all the museums are free for Ya. us. Selama kamu 26 tahun ke bawah. Ya. Terus kalau misalkan teman-temanku di sini banyak yang PhD, terus istrinya sama anaknya kalau misalkan mereka mau sekolah lagi, mereka dapat rate EU, itu Betul. murah banget. Terus habis itu mereka juga dapat kalau misalkan lahiran di sini dapat akses midwife, terus gratis semuanya subsidi. Betul. Jadi aku ngerasa itu saat uang pajak dikelola dengan baik. Betul. Bahkan Theodolf kan sangat riset engineering banget ya gitu. Itu juga PhD-nya itu kalau PhD di Theodolf ini untuk bayarannya mungkin kalau kita compare dengan di Indonesia itu jauh banget ya. Iya. Bahkan di sini itu kalau aku sempat bicara dengan temanku itu secara gross sebelum dipotong pajak itu bisa dapat sekitar 60 juta sebulan di tahun pertama. 60 juta rupiah ya. Rupiah. Calculate tuh, tapi it's such a big number. Ya big number dan mungkin untuk hidup berkeluarga di sini itu tuh sudah cukup gitu. Mungkin kita nggak bicara hidup nyaman banget, tapi sudah cukup lah untuk hidup gitu. Iya, karena emang di sini again social status strata sosial tuh nggak kebagi segede itu, jadi Nggak segede semua itu. orang nyaman. Terus bahkan kalau misalkan kita misalkan kayak homeless juga, itu sebenarnya mereka dapat subsidi dari pemerintahnya. Betul. Cuman tergantung mereka menggunakannya bagaimana, makanya tetap kita bisa lihat ada homeless banyak. Cuman itu gimana ya, dari pemerintahnya tuh udah usaha gitu loh, mereka nggak dibiarin gitu aja sebenarnya. Betul, itu sih salah satu hal kenapa aku tuh beneran pingin experience living here Di Eropa gitu. aja. Iya, soalnya kalau di US, oh nee, like, Sama mirip kayak Indonesia kan? ya di US ini banget sih, sangat kapitalis kan mereka orang-orangnya. Terus habis itu juga isu rasis tuh menurut aku di mana-mana ada ya, di Eropa juga ada. Betul, sebenarnya. di Eropa juga ada. Cuman maksud gue kayak tergantung apa yang kamu mau aja sih. Menurut aku kalau misalkan di US tuh aku nggak tahu sekarang ya, kayaknya mungkin tidak menarik lagi US. Cuman I think back at the time is very good for business, social science, and like if you want to have like a good connection, itu the best people. I feel like the best, maksudnya best people in the business itu Iya, mereka tuh biasanya ke US sih ke semua. US. Iya. Mereka tuh kayak semua, jadi kayak buat dapat connections like really good. Ya, bahkan dosen-dosenku di jurusanku juga banyak yang jadi guest lecture di US itu. Iya. Karena dan mereka menganggap itu juga worth their time untuk 6 bulan stay di sana gitu karena emang ya untuk networking sama sama orang-orang yang luar biasa di bidangnya memang UK sama US tuh masih tidak terbantahkan sih. Iya, kalau misalkan Belanda mungkin maksudnya tetap ada forte-nya lah, tergantung market yang kamu mau Betul. achieve, gitu. Terus mungkin sebagai closingan, kayak how do you like it so far here? Jujur aja dulu aku ngerasa kuliah di ITB S1 tuh susah. Nah, tapi setelah aku masuk sini, aku saat ini belum tahu apakah aku ini tuh kesulitan karena aku baru pertama kali S2 atau baru pertama kali kuliah di Belanda. Tapi yang aku rasa atau mungkin karena TU Delft juga gitu ya, yang aku rasa
kuliahnya sangat berat. Iya. Gitu. Jadi apa yang diekspektasikan dari dosen itu tuh bukan hanya kita mendengarkan dia di kelas, tapi kita tuh harus mengerti to the point sampai kalau dosen tiba-tiba ngeluarin soal tentang sesuatu yang dia cuma mention sedikit aja di kelas, kita di-expect untuk bisa menjawab. Wow. Tapi ada sesuatu yang bisa dimengerti juga karena di Belanda itu sistem penilaiannya beda dengan di Indonesia. Di mana di Indonesia itu kan kita IPK-nya 4 dan untuk mendapatkan IPK 4 tuh masih sangat achievable. Gitu. Jadi kalau yang aku rasa di ITB, misal di jurusanku kalau misal kita nilai ujian di atas 80 aja, itu tuh kita udah bisa mendapatkan A atau mendapatkan IP 4 gitu. Sementara kalau di sini itu dosen membuat soal dengan konsiderasi bahwa yang bisa mendapatkan nilai 10 itu hanya Tuhan gitu. Iya. Jadi dia memang sudah expect memberikan soal-soal yang Nggak mungkin iseng. sempurna. Iya, yang iseng, yang mungkin cuma murid-murid yang sangat passionate di bidang tersebut yang bisa menjawab. Dan bahkan kayaknya I think the best people in my class academically itu paling banter itu dapat 9 atau 9,5. Jadi 10 itu is just like once in 100 years. Kayaknya memang prinsip di Indonesia kesempurnaan hanya milik Tuhan itu berasal dari Belanda. Iya, kayak sebenarnya ini juga satu hal yang aku pelajari waktu kan ITB juga somewhat aku merasa ada kemiripannya sama sistem kuliah di Belanda. Betul. Walaupun ya eksekusinya beda. Betul. Emang sengaja ada soal-soal yang kayak everyone can do it, very basic. Abis itu ada soal yang mereka bilangnya tuh nilai penentu A gitu, soal penentu A. Jadi Betul. kayak only like 5% of the class that can answer it. Dan itu nggak apa-apa, maksudnya nggak semua orang harus dapat 100 karena ya kalau terlalu gampang buat apa belajar kalau semua orang udah bisa. Gitu. Terus mungkin kalau dari aku ngerasa di Belanda ini jauh lebih susah daripada pengalamanku di Indonesia dan juga di US. Di US dan di Indonesia itu again gampang banget buat dapet nilai bagus. Not everyone can do it, tapi maksud aku achievable, lebih mudah daripada pas kamu di Belanda gitu. Even tuh di Belanda maksudnya aku ngerasa waktu di ITB kita udah kayak grinding kan. Cuman di sini tuh tetap ada challenge-nya. Cuman again yang aku mau sampaikan adalah usaha tuh berbanding lurus dengan hasil. Betul. Jadi kayak maksud aku kamu belajar grinding tuh kamu beneran ngerti. Iya. Sedangkan waktu di ITB aku ngerasa I'm still vague about a lot of things gitu. Maksudnya masih you know what? Ya, dan at this point aku kan kebetulan karena aku hanya satu-satunya orang Indonesia di jurusanku. Gitu. Jadi aku kan terpaksa berteman dengan orang-orang dari luar kan karena kita banyak matkul yang project based juga dan project based-nya harus kerja kelompok gitu kan. Di situ juga aku sering kali menemukan kesulitan itu bukan cuma dirasakan sama kita. Karena aku punya teman dari India, aku punya teman dari Italia, aku punya teman dari Jerman, mereka juga struggle yang sama. Gitu. Meskipun sebenarnya secara pendidikan itu bisa jadi mereka tuh dari kecil sudah dididik dengan cara metode pendidikan di Eropa gitu. Mereka juga seperti aku ngincernya tuh ya udah kalau misalnya kita mendapatkan nilai 6 atau nilai 7 itu sudah sesuatu yang patut disyukuri. Ya itu nilai 7 itu udah bagus kan, udah lumayan bagus. Betul. Dan juga yang sangat menarik di Belanda going Dutch ya. Kita apa namanya? Kultur feedbacknya itu sangat kenceng. Jadi kalau misalnya kita biasa di Indonesia, mungkin di ITB, aku di jurusanku ya, ketika kita ada matkul yang project based kita mengerjakan dengan sesuai dengan ketentuan, habis itu kita presentasikan, itu tuh setidaknya B atau A B itu kita biasanya udah kayak udah pasti akan dapat gitu kan ya. Sementara di sini aku baru pertama kali ngerasakan ketika aku mengumpulkan satu tugas itu tuh dikasih feedbacknya 1 lembar. Beneran isinya feedback kamu kurang detail dalam menjelaskan ini, kamu belum menggunakan metode ini. Itu tuh beneran disampaikan secara detail dan beberapa tugas ada tugas yang bahkan dosenku tuh beneran bilang ini menurut saya belum sesuai standar saya gitu. Dan itu tidak terjadi di aku tapi terjadi di kelompok lain. Itu tuh bahkan diberikan waktu untuk nge-repair tugasnya tersebut. Yang mana ketika aku baca the original script-nya, aku baca itu sebenarnya menurutku project-nya udah oke banget gitu.
Cuma aku senang ya again kayak the Dutch straightforwardness and the directness itu sebenarnya helpful banget sih, karena kita sebenarnya orang Indonesia itu sering banget, aku juga notice kita sering muter-muter. Western culture, Jadi kayak Eastern culture, jadi sering banget muter-muter. Terus buat orang Dutch tuh mereka kayak oke, what's Jadi your point? intinya apa Intinya gitu. apa gitu. Kadang-kadang kita udah ngomong panjang banget, terus tiba-tiba nggak ada intinya. Just frustrate all of them. Terus kayaknya udah segitu dulu aja, ceritanya seru banget. Ini jarang-jarang banget ketemu, kita baru ketemu 2 kali selama di Belanda. Terus kayaknya videonya sampai situ aja dulu. Boleh. Oke, terima kasih Bang Gary atas sharing-sharing tentang US dan Eropa, kehidupan di Eropa dan kuliah di sini. See you on the next video. Dadah. Bye.